Nama saya Yuli Indra Setiohadi dan saya lahir di Bandung 25 Juli 1965. Berarti usia saya udah 36 tahun. Ia sering menggelar pameran lukisan yang digabungkan dengan unsur-unsur seni lainnya. Berangkat dari Yuda Citra Promo itu, karena kami sebagai promotor lukisan, akhirnya terbersit juga ide di kepala saya. Namun dari melukis inilah seorang Rembrandt maupun seorang Picasso menjadi sangat dikenal di seluruh dunia. Nah, di kalangan pelukis nama Yuli Indra Setiohadi juga sudah sangat dikenal luas. Pamerannya sering sekali diresmikan oleh para pejabat negara, bahkan pernah diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Nah, sekarang ini dia meluaskan lagi profesinya menjadi seorang event organizer, khusus untuk menyelenggarakan pameran lukisan baik di dalam maupun di luar negeri. Ditambah lagi, sekarang ia mendirikan sekolah melukis khusus untuk anak-anak. Wah, sibuk sekali ya. Nah, mari kita gali lebih jauh lagi profilnya dalam Close Up. Wanita, inilah sosok Yuli Indra Setiohadi, pelukis yang juga event organizer. Nama saya Yuli Indra Setiohadi dan saya lahir di Bandung 25 Juli 1965. Berarti usia saya udah 36 tahun. Ia sering menggelar pameran lukisan yang digabungkan dengan unsur-unsur seni lainnya. Berangkat dari Yuda Citra Promo itu, karena kami sebagai promotor lukisan, akhirnya terbersit juga ide di kepala saya, kenapa saya juga untuk saat ini tidak meng-create suatu acara-acara yang memang berhubungan dengan dunia saya, yaitu dunia fashion, lifestyle, dan seni. Jadi pada prinsipnya konsep dari Yuda Citra Promo ini adalah event creator, bukan event organizer ya. Di sini kami mungkin bedanya event creator dengan event organizer adalah kalau event organizer biasanya kami memang punya klien yang meminta kita untuk suatu launching produk atau misalnya mengadakan suatu acara yang mereka sponsori. Tapi kalau acara-acara saya biasanya
ya kami mendanainya sendiri, lalu kami punya network sendiri yang menjadi undangan kami. Lalu kami mengetengahkan acara ataupun pameran-pameran lukisan yang memang diminati oleh komunitas tertentu. Sebagai event organizer, Yuli yang juga selalu membangun jaringan yang luas agar kolektor lukisannya dan kliennya semakin bertambah, selain untuk meluaskan pergaulan. Strateginya kalau kita mau terjun di dunia seni lukis ini, sebenarnya kuncinya adalah bahwa kita itu harus bisa bergaul ya di berbagai macam kalangan atau berbagai macam lapisan masyarakat. Kita pandai bergaul, otomatis kita kan banyak dengar input ataupun cerita-cerita dari orang, itu harus kita jalani lalu kita praktekkan gitu loh. Apa benar memang ada pelukis bagus misalnya di mana di suatu tempat, itu harus kita kumpulkan data yang banyak. Kita harus dengar cerita dari memang para pencinta seni atau juga para kurator atau juga para kolektor. Jadi banyak aspek yang harus kita rangkum di sini untuk menyiasati supaya suatu brand image yang kita pegang itu bisa selalu berhasil. Sebagai pelukis dan event organizer, Yuli yang sangat sibuk ini menyediakan satu hari khusus yaitu hari Kamis untuk melukis. Dan selama melukis, Yuli tidak mau diganggu oleh apapun dan siapapun. Karena waktu saya sangat terbatas, saya bikin hari Kamis itu adalah hari melukis saya. Harusnya hari ini nih. Hari Kamis itu hari melukis saya yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi mulai dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore saya sudah ada di studio saya. Saya tidak bisa diganggu oleh telepon ataupun tamu-tamu yang ingin ketemu. Jadi benar-benar saya konsentrasi di pekerjaan saya melukis. Dan karena lukisan saya adalah spesialisasinya watercolor, itu memerlukan ketelitian sendiri untuk mendalami suatu bidang lukisan yang khusus di cat air. Jadi saya benar-benar harus konsentrasi di studio saya selama beberapa jam dalam 1 minggu. Yuli yang juga membuka kursus melukis untuk anak-anak. Hal itu dilakukan karena pengalaman pribadinya melihat anak-anaknya dulu sering mencoret-coret dinding, lantai, dan sebagainya. Pertama kalinya saya terjun ke dunia lukis anak-anak adalah berdasarkan pengalaman pribadi saya. Karena saya mempunyai 3 orang anak dan saya sudah melewati masa-masa balita tersebut. Ketiga anak saya itu yang pertama sudah 13 tahun, kedua 9 tahun, dan ketiga 7 tahun. Jadi saya lihat perkembangan mereka pada saat umur-umur 2,5 tahun, mereka sangat senang sekali mencoret-coret tembok, mencoret-coret lantai, kamarnya, dan segala macam. Berdasarkan itu, begitu saya terjun ke dunia seni lukis, kurang lebih 3 tahun yang lalu, terpikir pula oleh saya, kenapa saya tidak membuka kelas melukis anak-anak. Berdirinya sendiri kelas melukis untuk anak ini kurang lebih 2 tahun yang lalu. Kecintaannya terhadap dunia lukis dan anak-anak lah yang mendorongnya membuka kursus lukis anak-anak dan untuk mengembangkan kreativitas dan imajinasi anak-anak. Kebetulan dunia saya dunia seni lukis, saya pikir kenapa saya tidak terjun juga untuk mencoba mendidik anak-anak sejak kecil supaya mereka bisa apresiasi dengan seni lukis. Karena saya pikir dengan mereka bisa apresiasi dengan seni lukis, berarti kita juga akan melatih kepekaan jiwa mereka akan keadaan sekelilingnya, melatih daya kreativitas mereka, dan masih banyak rangsangan-rangsangan lain yang kita berikan untuk mendorong mereka bisa lebih maju. Anda tiba-tiba ditugaskan keluar kota? Tenang, jangan panik. Kalau Anda mempersiapkan dengan tenang, semuanya pasti akan beres. Bayangkan kalau Anda gugup, bingung, panik, urusan Anda malah menjadi kacau balau dan akhirnya Anda hanya akan dimarahi oleh atasan Anda. Memangnya apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk pergi keluar kota? Simak saja tipsnya dalam Works.
Semoga sukses.